wakil sharing group. Jadi etnografi ini meneliti dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola nilai perilaku, keyakinan, dan bahasa dari sekelompok orang yang mempunyai budaya bersama. Artinya peneliti ini gak cuma datang terus lihat-lihat dan pulang, tapi etnografer ini harus benar-benar memahami banget cara hidup kelompok di sana itu bagaimana. Intinya peneliti etnografi ini ingin tahu kenapa sih orang-orang di sana itu berperilaku seperti itu, terus apa makna dibalik kebiasaan mereka gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri etnografi. Yang pertama ada deskripsi kompleks kebudayaan. Ini tuh maksudnya etnografi ini gak cuma menyimpulkan secara langsung, kayak misalnya peneliti etnografi sedang menjalankan penelitiannya di suatu lokasi, terus dia melihat masyarakat di sana sedang mengadakan gotong royong, lalu si peneliti etnografi ini langsung menyimpulkan bahwa masyarakat di sana ini suka nih gotong royong. Kalau di etnografi itu nggak bisa kayak gitu, karena deskripsinya ini harus benar-benar detail banget agar pembacanya nanti bisa benar-benar membayangkan budaya di masyarakat di sana itu seperti apa gitu. Yang kedua ada teori menjadi fokus penting, yaitu untuk membantu kita menjelaskan pola yang ditemukan di lapangan nanti itu bagaimana. Jadi hasilnya itu nggak cuma deskriptif, tetapi juga punya makna ilmiahnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada lengkap dan berinteraksi, misalnya kayak ngobrol santai bareng masyarakat di sana, atau ikut serta dalam kegiatan yang ada di sana, atau bahkan tinggal bareng bersama masyarakat di sana untuk sementara waktu. Karena peneliti etnografi ini harus menjalankan penelitiannya untuk waktu yang cukup lama agar si etnografer ini bisa lebih memahami tentang perilaku masyarakat di sana, tingkah lakunya seperti apa, kegiatan mereka itu bagaimana, seperti itu. Terus interaksi ini juga penting banget agar data yang didapat ini benar-benar mendalam nantinya. Selanjutnya ada mencari pola aktivitas mental kelompok. Jadi etnografi ini gak sekedar ngelihat apa aja yang dilakukan oleh masyarakat di sana, tapi juga harus memahami pola yang harus memahami pola pikir di balik tindakan yang mereka itu seperti apa gitu. Selanjutnya ada analisis pengetahuan kebudayaan kelompok, yaitu peneliti ini berusaha memahami pengetahuan atau cara berpikir bersama di kelompok budaya di sana itu seperti apa. Jadi bukan cuma kumpulan cerita atau kebiasaan aja, tetapi juga dianalisis makna dan aturan budaya yang mengikat mereka itu apa aja. Selanjutnya ada bersandar pada perspektif penelitian. Kunci etnografi adalah melihat dunia ini lewat kacamata si partisipan ini, bukan cuma memakai logikanya si peneliti, karena peneliti ini harus benar-benar mengerti dan paham bagaimana si partisipan ini memaknai kehidupan mereka itu seperti apa gitu. Selanjutnya ada peneliti etnografi ini harus lama banget di lapangan, bisa berbulan-bulan atau bahkan bisa tahunan, karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau etnografer ini harus lebih mendalami dan mendalami peran masyarakat di sana seperti apa, terus kebiasaannya seperti apa, dan makna dari kebiasaan mereka itu seperti apa gitu. Selanjutnya ada jenis atau tipe etnografi. Ada dua. Yang pertama ada etnografi realis, yaitu etnografi realis ini gaya penulisannya yang netral, biasanya memakai sudut pandang orang ketiga, jadi hasilnya itu nanti kayak laporan objektif. Selanjutnya ada etnografi kritis. Etnografi kritis ini biasanya menyoroti isu-isu tentang ketidakadilan, kekuasaan, atau terjadinya bentuk dominasi di dalam kelompok budaya di sana. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama ada individu. Peneliti ini harus memilih partisipan yang mereka anggap mengerti atau berpengalaman langsung dengan budaya yang sedang ditelitinya ini, seperti tokoh adat, orang tua, atau anak muda yang aktif di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada akses dan hubungan.
Nah, ini krusial banget karena peneliti etnografi ini harus membangun kepercayaan dari si partisipan dan kelompok budaya di sana agar peneliti ini dianggap sebagai bagian dari mereka gitu. Peneliti juga harus sering ikut kegiatan bersama mereka. Selanjutnya ada strategi sampling. Peneliti ini harus memilih siapa saja partisipan yang bisa memberikan informasi secara mendalam tentang budaya yang ada di sana. Selanjutnya ada bentuk data. Data di etnografi ini biasanya berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, foto atau artefak budaya. Intinya semua yang bisa menggambarkan kehidupan budaya si partisipan ini bisa dijadikan data. Selanjutnya ada perekaman informasi. Data ini bisa direkam memakai alat seperti record, kamera atau dicatat langsung di catatan lapangan. Selanjutnya ada persoalan lapangan. Di persoalan lapangan ini hampir mirip dengan masalah yang terjadi di lapangan, seperti partisipan yang tiba-tiba tidak mau diajak wawancara, atau ada budaya yang tidak boleh difoto, kayak contohnya itu Baduy Dalam, atau peneliti yang kesulitan berbahasa, kayak si peneliti etnografi ini kesulitan berinteraksi langsung dengan si partisipan karena perbedaan bahasa daerahnya. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, menentukan apakah etnografi adalah desain yang tepat. Jadi kita harus pasti ini etnografi ini cocok nggak untuk topik penelitian kita nanti. Yang kedua ada mengidentifikasikan dan memilih kelompok budaya. Kita harus menentukan kelompok budaya mana yang akan kita teliti dan lokasi lapangan mana yang akan kita teliti nantinya. Yang ketiga ada menetapkan tipe etnografi. Kita harus pilih mau pakai etnografi realis atau kritis sesuai dengan topik tema yang akan kita bawa nanti untuk diteliti. Selanjutnya mengumpulkan data lapangan. Mulai masuk lapangan, kumpulkan lewat data, observasi wawancara atau catatan lapangan. Selanjutnya ada mengumpulkan berbagai sumber data. Tapi kita jangan cuma pakai sumber data, kita harus memakai tribulasi agar lebih valid hasilnya. Selanjutnya analisis data sementara dan interpretasi. Analisis data ini enggak nunggu di akhir, tetapi harus dilakukan dari kita awal ngejalanin penelitiannya sampai ke akhir. Selanjutnya menyusun deskripsi etnografi keseluruhan dan pelaporan akhir. Selanjutnya ini membuat laporan deskriptif yang lengkap dan menyeluruh tentang budaya yang ditelitinya, itu hasil akhirnya. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama ada waktu yang dibutuhkan pada pengumpulan data. Butuh waktu yang lama karena peneliti ini harus hidup harus hidup bersama masyarakat di sana untuk waktu yang lama agar mereka lebih mendalami peran sebagai masyarakat di sana itu. Atau minimal banget etnografer ini harus sering mengunjungi lingkungan budayanya mereka gitu. Yang kedua ada menjadi pribumi. Menjadi pribumi di sini itu maksudnya peneliti ini dituntut harus benar-benar bisa diterima oleh masyarakat di sana agar si etnografer ini sudah dianggap menjadi bagian dari mereka gitu. Jadi si etnografer ini akan lebih mudah dalam penelitiannya. Terus juga si etnografer ini harus menyatu seperti anggota mereka sendiri, seperti anggota kelompok yang sedang diteliti, karena maka dari itu si peneliti etnografer ini harus memiliki kesadaran yang kuat agar tidak terjerumus masuk ke dalam budayanya mereka. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada analisis dan penyajian data, di mana analisis data di etnografi ini menurut Walter itu memiliki 3 jenis utama. Yaitu pertama, harus adanya deskripsi tentang datanya itu secara mendetail dan dijelaskan secara mendalam. Lalu setelah dideskripsikan, data tersebut harus dianalisis lagi dengan secara mendalam dan melihat lebih lanjut lagi datanya, apakah sudah benar atau tidak, atau sudah secara
menjajal atau tidak. Dan di dalam selanjutnya itu penafsiran, di mana setelah kita melakukan deskripsi dan analisis dari data tersebut, peneliti itu harus menafsirkan ulang seluruh data yang didaftarkan itu untuk menjadikan hasil dari penelitian tersebut. Lalu di pendekatan etnografi, penyajian data itu dideskripsikan secara tebal atau thick description, di mana dokumen tersebut berisi sebuah pola-pola yang menampilkan ilustrasi atau gambar yang dapat membuat pembaca atau pembacanya itu merasakan secara langsung apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Lalu ada struktur penulisan etnografi, di mana ada dua, yaitu struktur keseluruhan, di mana menurut Parmangen penulisan etnografi itu merupakan penulisan dengan menggunakan tipe cerita, di mana cerita tersebut bisa menjelaskan dari kronologi dan secara sistematis dengan menggunakan pola-pola cerita, tipe-tipe cerita seperti cerita kritis, cerita formalis, cerita literer, dan cerita gabungan dan penulis. Lalu ada dari Walcott itu penulisan etnografi harus mendeskripsikan bagaimana kelompok kultural itu berjalan secara ini, seperti budayanya bagaimana, pola kehidupannya bagaimana, asalnya bagaimana. Lalu setelah itu dianalisis datanya yang didapatkan tersebut dengan membandingkan data-data dari penelitian sebelumnya. Lalu setelah itu ditafsirkan lagi dalam struktur yang lebih retorika atau lebih kompleks, di mana dijelaskan secara kronologis. Lalu ada menurut Emerson, Pratt, dan Shaw, yaitu secara keseluruhan penulisan etnografis itu harus berisi narasi tematik, di mana tematik ini ditentukan berdasarkan tema-tema yang dijelaskan dalam penelitian tersebut. Lalu di struktur muatan, menurut Hammersley dan Atkinson, penulisan etnografi itu berdasarkan kalimat retorika atau dijelaskan itu secara dijelaskan secara kronologis agar pembaca itu memahami bagaimana kelompok kebudayaan itu melakukan atau penelitian itu berjalan. Nah, lalu di pendekatan etnografi ada standar validasinya, di mana pertama itu harus adanya triangulasi, yaitu sebuah metode penelitian seperti yang dilakukan seperti observasi, wawancara mendalam, dan satu lagi penekanan secara dokumental atau kita melihat secara data dari dokumen. Lalu ada member check-in, di mana kita harus melihat apakah subjek penelitian itu sudah merupakan orang yang diteliti oleh kelompok tersebut. Lalu ada refleksivitas, di mana peneliti ini meneliti ulang atau merefleksikan ulang data-data yang didapatkan tersebut, apakah sudah sejalan dengan penelitian yang tujuan awalnya bagaimana. Lalu yang keempat ada thick description, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa penjelasan itu dijelaskan secara tebal dan mendetail yang berisi ilustrasi atau pola-pola yang dapat menggambarkan kelompok kultural tersebut. Selanjutnya ada kriteria riset etnografi menurut Creswell itu pertama harus mengidentifikasi pola dari kelompok kebudayaan tersebut, di mana kelompok polanya tentang kebudayaan tersebut itu apa yang mau diidentifikasi dan dijelaskan secara detail. Lalu yang kedua ada member check-in atau menentukan tema yang ingin dilakukan dalam penelitian tersebut. Lalu ada
deskripsi detail, yaitu mendeskripsikan secara detail penelitian tersebut. Lalu ada tema hasil dari penelitian dan ada identifikasi dari individu tersebut. Lalu ada penafsiran ulang dari coding yang harus dilakukan dan penginterpretasian dari hasil dari data yang diteliti tersebut. Lalu terakhir ada pengaplikasian coding, di mana dari penelitian tentang cultural straight edge di theoretical lens-nya itu, Creswell menggunakan sebuah teori baru, teori subkultural baru yang dapat membantu dan memahami tentang analisa kelompok tersebut, dikarenakan teori-teori yang sebelumnya sudah tidak relevan. Lalu yang kedua ada mendeskripsikan kelompok kultural itu, di mana di dalam appendix E itu kelompok kultural itu kan ada 3 yang saya baca. Ada straight edge, di mana straight edge tersebut menganut kehidupan yang lebih bersih, ikut kepada program-program yang lebih bersih dan tidak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Lalu ada punk, di mana punk itu menjelaskan secara kultural, kelompok kultural itu lebih menjadikan sebuah pencarian jati diri dari mereka individu tersebut. Lalu yang ketiga ada skinhead, di mana skinhead itu lebih kepada bahwa kelompok itu tuh menstrukturkan bahwa pola-pola dari kehidupan mereka itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu dari analisis tema dari coding tersebut, yang pertama adalah tema utama dari coding ini adalah tema perlawanan dari subkultural budaya terhadap perlawanan budaya dominan, di mana budaya baru seperti straight edge itu ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa budaya straight edge itu tidak selalu negatif. Lalu yang kedua ada penjelasan dari budaya yang dianut, tema yang dianut dari straight edge itu bahwa mereka itu kehidupannya lebih bersih dan tidak mencampuri atau terjun kepada kehidupan yang negatif seperti narkoba, obat-obatan dan lain-lain. Lalu ada dari tema di kultur punk, yaitu lebih menggambarkan kolektivitas, di mana kelompok individu tersebut memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Lalu yang terakhir ada skinhead, di mana kelompok skinhead itu menjelaskan bahwa sebuah ideologi